Kawan puan yang punya anak balita mungkin pernah menghadapi si kecil yang mulai merengek atau jadi lebih sering merengek. Seiring waktu, kamu barangkali mulai sadar bahwa rengekannya bisa mengubah tidak menjadi iya. Misalnya, kamu biasanya melarang si kecil makan coklat dan ia tidak masalah dengan itu. Tetapi karena tiba-tiba merengek meminta coklat, kamu akhirnya mengiyakan permintaannya. Jangan khawatir, ada cara yang bisa kamu lakukan sebelum atau setelah rengekan itu semakin menjadi-jadi. Simak informasi yang dilansir dari What to Expect berikut ini. Sebenarnya merengek bukan berarti anakmu manja. Anggap saja itu adalah bentuk tangisan dalam tingkat yang lebih rendah. Biasanya rengekan muncul ketika anak merasa lelah, lapar, bosan, sakit, kurang perhatian, atau tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Misalnya, jika anakmu mengalami kecemasan saat berpisah denganmu karena harus pergi kerja, rengekan itu bisa saja muncul. Sama seperti tantrum, rengekan adalah cara anak menguji batas dan mengungkapkan perasaannya saat menghadapi ketidaknyamanan. Hal yang perlu orang tua tahu tentang rengekan. Merengek paling sering terjadi pada anak usia 2 hingga 6 tahun. Seberapa lama anak terus merengek sangat bergantung pada bagaimana kamu meresponsnya. Semakin sering keinginannya dikabulkan setelah merengek, semakin besar kemungkinan dia akan mengulanginya lagi. Lalu bagaimana cara mengatasi anak yang suka merengek? Walaupun rengekan adalah hal yang wajar, kamu bisa mengurangi kebiasaannya dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, tetap tenang. Jangan mengatakan berhenti merengek atau melabelinya sebagai anak yang suka merengek. Bagi anak, perhatian negatif lebih baik daripada tidak diperhatikan sama sekali. Selain itu, label bisa menjadi kenyataan yang justru semakin memperburuk keadaan loh kawan puan. Yang kedua, jangan menyerah. Beritahu anak bahwa kamu hanya akan mendengarkan jika dia berbicara dengan suara yang normal. Hindari kontak mata dan jangan menanggapi rengekannya seberat apapun itu. Jika dia mulai berbicara dengan baik, beri pilihan seperti, "Ibu tidak bisa memberikan permen sekarang, tapi kamu boleh memilih pisang atau anggur." Yang ketiga, alihkan perhatian atau berikan pelukan. Jika penjelasan tidak berhasil, coba alihkan pembicaraan ke hal lain. Misalnya, besok kamu punya playdate dengan temanmu. Atau kawan puan juga bisa memberikan anak pelukan, karena terkadang pelukan bisa membantu memperbaiki suasana hatinya. Yang keempat, gunakan humor. Cobalah berpura-pura tidak tahu dari mana suara rengekan itu berasal dan ajak anak untuk mencarinya di bawah sofa atau di dalam kulkas. Kamu juga bisa menawarkan minyak ajaib untuk menyembuhkan suara rengekannya dengan menggelitiknya. Namun, jika anak semakin kesal, hentikan dan coba pendekatan yang lain. Berikutnya adalah cara mencegah rengekan. Pepatah mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu, beberapa langkah ini bisa membantu anak tetap dalam suasana hati yang baik dan tidak merengek. Yang pertama, beri perhatian sebelum rengekan itu muncul. Pastikan anak tahu bahwa kamu mendengarkannya. Jika kamu sedang sibuk, cobalah untuk tidak membuatnya menunggu terlalu lama. Yang kedua, hindari kebosanan. Jika anak mulai terlihat gelisah karena kehabisan ide bermain, ajak dia melakukan aktivitas lain agar tetap terlibat. Yang ketiga, perhatikan tingkat frustasi anak. Jangan menuntut sesuatu yang terlalu sulit untuk usianya. Jika ia mulai frustasi, bantu ia mengungkapkan perasaannya atau tawarkan permainan yang lebih mudah. Yang keempat, jaga kebutuhan fisiknya. Pastikan anak tidak terlalu lelah dan tetap memiliki jadwal makan serta camilan yang teratur. Dengan kesabaran dan konsistensi, kebiasaan merengek bisa dikurangi. Ingat, kunci utamanya adalah tidak menyerah dan memberikan respon yang tepat setiap kali anak mulai merengek. Selamat mencoba, Ibu!